Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham. Yang pertama Getsco, kedua BCIP, ketiga Same, keempat BMAS, kelima IRA, keenam KF, ketujuh DGNS, dan kedelapan INAF. Langsung saja ke saham pertama, ada Getsco yang di hari ini ditutup hampir ARB, terkoreksi 4,1% ke harga 70. Kalau dia transaksi asing nggak ada ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Getsco didistribusi tapi nggak terlalu signifikan ya, karena yang akumulasi juga cukup lumayan nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Getsco menarik karena dia retest dan koreksi dengan volume kecil ini ya. Ini salah nih di sini aja. Nah, jadi selama Getsco nggak turun dari 70, 68 toleransinya ini aman dan bisa aja nih koreksi biasa ya, karena volumenya kecil. MACD-nya juga masih mengarah ke atas membentuk golden cross, EMA 20 di bawah, EMA 60 di bawah juga, jadi masih bisa dikatakan uptrend. Jadi kalau mau bagus besok harus rebound Getsco. Dan targetnya kemana? Kalau saya lihat targetnya 75-80 ya, target terdekatnya 75 dan ke 80 untuk Getsco. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, kebetulan ini dekat support ya, tinggal cut loss kalau Getsco tutupannya di bawah 70. Atur aja di mana, di 68 atau 67 ya. Yang penting kalau dia turun dari 68 itu ya udah cut loss aja. Kalau saya 69 masih saya toleransi 68. Jadi seperti itu ya. Kalau memang dia mau lanjut uptrend, harusnya besok dia akan rebound untuk Getsco. Jadi masih menarik. Yang penting besok nggak turun dari 70. Seperti itu untuk Getsco. Langsung saja ke saham kedua, ada BCIP yang hari ini ditutup menguat 4,3% ke harga 97. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BCIP diakumulasi hari ini ya. Yang warna hijau ini lebih besar dari warna merah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BCIP juga bagus, dia bertahan di EMA 60-nya dan kebetulan itu support 87 yang berapa kali di retest, dan juga BCIP breakout dari EMA 20-nya garis ungu ini, dan terlihat kan garis ungunya mulai melengkung dari bawah kayak gini, bukannya seperti ini lagi. Nah, sebelumnya kan seperti ini tapi terus dia melengkung. Nah, ini kalau dia breakout 105-106 besok akan lanjut uptrend, dan ini bisa jadi swing low-nya. Karena memang seperti itu. BCIP itu dia membuat swing low-nya tapi dia konsol, bukan langsung seperti ini ya. Nah, jadi swing low langsung bottom dan langsung naik. Dia seperti ini biasanya pergerakan. Nah, atau seperti ini. Nah, jadi pelan-pelan naik. Nah, jadi seperti itu ya. BCIP menarik, kalaupun yang nekat beli ya cut loss-nya tipis saja. Kalau dia tutup di bawah 95, cut loss dulu, nanti buyback di 87, 88. Jadi kalau beli di 97 ini tinggal cut loss kalau dia turun dari 95, 94 udah cut loss saja. Paling cut loss-nya 3-4%, nanti buyback di 87. Bisa aja dia lagi konsolidasi. Jadi ambil kesempatan, tapi ini kan sudah harga tanggung. Atur aja bagaimana strategi masing-masing. Kalau mau menunggu ya tunggu aja. Siapa tahu dia besok koreksi ke area 87-90 ini. Ya coba bisa spec buy atau tunggu dia breakout. Tapi kan nunggu breakout ini takutnya dia membuat jarum keseringan seperti itu ya untuk BCIC. Jadi kalau saya nggak menarik kalau beli buy on breakout, mending belinya di area dekat-dekat support. Nih kan ada support minor EMA 20-nya nih di 94 ya, cut loss saja kalau tutup dari itu 93. Jadi cut loss-nya sekitar 4,5% dan target profitnya itu lumayan ya, tapi ini disclaimer on ya. Nih 8% kalau dia ke 105 lagi, menguji harga tertingginya hari ini. Apalagi nanti kalau breakout apakah bisa arah? Bisa, karena pernah terjadi di 12 November, terus di tanggal 18 pernah mau arah tapi kemudian dia membuat jarum. Menurut saya jangan beli di harga pucuk, resikonya besar karena keseringan membuat jarum untuk BCIP. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mulai melandai mengarah ke atas dan akan membentuk golden cross kalau besok BCIP bisa tutup di atas 100 5. Jadi seperti itu untuk BCIP. Langsung saja ke saham ketiga, ada Same yang hari ini ditutup menguat 1,6% ke harga 380. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Same sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Same ini lama nggak saya lihat juga ya, ternyata dia terus downtrend. Setelah gagal melewati 400, dia turun lagi dan ini dia mantul di 360. Karena kenapa?
adalah karena memang naik turunnya Same ini 40 poin. Nah, dari support ke resisten. Jadi, apakah menarik ya? Potensi Same bisa naik, tapi dia masih bisa konsolidasi ya. Jadi, paling uji resisten 400, dia turun lagi ke 360. Jadi, tektokan. Nah, bagaimana strateginya ya kalau bisa beli Same itu? Beli dekat support, jual dekat resisten. Nah, ini kan dia lagi di pertengahan nih harganya. Jadi, mending wait and see aja dulu daripada beli maksa di harga sekarang. Pas besoknya dia malah koreksi terus ke 360 dan kalau sampai jebol ya jadi cut loss kan. Mending belinya di bawah biar cut lossnya lebih tipis. Kalaupun memang jebol, cut loss tipis aja, paling 2 sampai 2,5% lah. Kalau beli di 360 cut lossnya misalnya di 354, 356, paling 1,5-2%. Jadi seperti itu ya. Same wait and see aja dulu, kecuali Same minggu ini bisa tutup di atas 400, Bapak Ibu bisa coba buy on breakout, tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau ditarik trennya dia masih downtrend ya, 400-440 ini ada pembalikan arah untuk Same seperti itu. Langsung saja ke saham keempat, ada BMAS yang hari ini ditutup di harga 825. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BMAS hari ini malah didistribusi ini ya 25.000 YU. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMAS memang sudah nggak membuat low baru, tapi dia lagi konsolidasi, mungkin lagi ngumpulin tenaga atau ada yang masih akumulasi jadi belum dinaikkan. Tapi kalau dilihat nih MACD nya juga sudah mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, tapi memang volume nggak ada ya, belum ada flow. Jadi kalaupun yang mau coba beli ya yang penting adu kesabaran sampai ditarik naik. Bisa aja kan ditarik, bisa potensi kalau ISG juga lanjut bullish apalagi breakout 6.700, BMAS juga potensi bisa naik lah. Targetnya 850 terdekat sampai 900. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang, yang penting cut loss kalau dia tutup di bawah 800. Nah, jadi dulu saya itu juga pernah cut loss di BMAS ya. Waktu di November itu saat dia bertahan di 900, saya pikir nih akan mampu bertahan, ternyata jebol 900. Ya udah, saya cut loss dan lihat kalau saya nggak cut loss 2 bulan duit saya itu nggak bergerak dan malah diiris pelan-pelan. Memang sempat rebound, tapi kan reboundnya sesaat tarik lagi. Jadi cut loss 5% saya di BMAS waktu itu ya ketutup. Nih 2 bulan saya bisa tuh nutup cut loss saya itu daripada saya dibiarin kan, apalagi tambah press down, makin banyak uang di dalam dan sahamnya nggak gerak-gerak. Kalau itu sih adu kesabaran aja, kalau saya orangnya nggak sabaran, jadi saya akan cut loss saja. Nah, tapi ini kan terlihat nih BMAS sudah membentuk sepertinya akan pola descending triangle. Tinggal nunggu break 850 dan konfirmasi uptrendnya itu 900. Kalau dia sudah berada di atas 900, menarik dan saya akan perhatikan lagi. Dan ini ada pola mungkin double bottom. Nah, neckline-nya di 900. Kalau di breakout uptrend targetnya 1000 dan bisa naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. Untuk BMAS apakah menarik? Harga sekarang menarik, cuman flow-nya nggak ada. Jadi harap-harap cemas saja nih antara mau naik dan turun kalau lagi konsolidasi seperti ini. Yang penting ya kalau Bapak Ibu sabar ya beli, tinggal cut loss kalau turun dari 800 dan target profitnya tarik aja 850 sampai 900. Siapa tahu ada flow. Ini kan kebiasaan juga BMAS membuat candle yang cukup panjang bodinya warna hijau ya, bisa aja ditarik naik minggu ini ya, karena hari ini dia membentuk candle doji ya. Ya semoga aja ada tarikan dan dia bisa naik minggu ini. Target 850 sampai 900. Langsung saja ke saham kelima, ada IRA yang hari ini ditutup di harga 2070, menguat 0,97%. Kalau dilihat dari asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, IRA hari ini sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA ternyata bertahan ya dari 1900, sempat jebol 2000 tapi dia mantul dari neckline 1900 dan dia sekarang ada di 2000 lagi. Tapi ini udah ketinggalan karena jauh dari support. Kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang, dia itu ada resisten minor di 2100 karena naik turunnya IRA ini 100 poin nih ya. Ini kan resistennya, nah dia retest, kalau dia gagal dia turun dan konsol aja di area ini. Jadi nanggung kalau beli di harga sekarang. Kemarin
atau tadi beli itu pas saat dia mendekati 1000, 2000 beli, atau kemarin beli buy on breakout 2020, 2010 beli. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang masih belum, tapi ini ada indikasi pola inverted head and shoulder. Tapi ini dalam ya. Ini yang sebelah sini yang lebih dalam. Ini kan harusnya di daerah sini. Nah, jadi ada pola seperti itu. Tapi ya kuncinya tetap neckline. Mau pola seperti apa, kuncinya ini neckline 2200 ini. Kalau itu di break ya akan uptrend dan bahkan bisa ke 2600 sampai 2800. Jadi apakah menarik? IRA ini masih menarik, yang penting nggak turun dari 1900 karena itu neckline. Kalau itu dia turun jebol 1900 berarti lanjut downtrend. Nah, jadi atur aja bagaimana strateginya, tunggu dia breakout 2200 atau tunggu di bawah lagi. Kalau dia ke 1900 bisa aja dia masih konsolidasi di range harga supportnya 1900, resistennya 2200. Dia area ini konsol, nunggu kumpulin tenaga baru dia breakout lagi. Sepertinya potensi bisa breakout karena ini lihat volumenya juga bagus. Kalau candle hijau volumenya besar, kalau candle merah volumenya kecil. Jadi ya bisa aja nih masih dalam proses akumulasi, tinggal nunggu momentum dia break 2200 itu strong uptrend. Memang terlihat IRA sudah breakout trend line, downtrendnya cuman kan dia lagi konsolidasi. Nah, konsolidasinya ini bagus. Sepertinya kalau dia break sekali lagi bisa confirm uptrend. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk IRA langsung saja ke saham ke-6 ada KF yang hari ini ditutup terkoreksi 0,8% ke harga 2470. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF di supportnya 2400. Ya menarik kah? Menarik. Cuman daripada KF ya mending IRA. Tapi kalau Bapak Ibu yang memang minat KF ya tinggal cut loss kalau KF tutupannya di bawah 2400 dan targetnya mana 2600. Kalau itu di breakout peluang KF akan kembali uptrend, dan ini kalau ditarik trend line downtrendnya yang semenjak dari November akhir ini dia downtrend nih. Nah, konfirmasinya 2600 di break akan uptrend juga dan pola descending triangle ini ya. Jadi pelan-pelan semoga aja bulan ini dia break 2600, targetnya 2800 sampai 3000. Saya bahkan dulu targetkan dia ke 3000 kalau dia mengakhiri masa konsolidasinya dengan resisten di 2700 ini. Nah, dia break itu udah akan uptrend. Seperti itu untuk KF. Langsung saja ke saham ke-7 ada DGNS yang di hari ini ditutup di harga 755 terkoreksi 0,65%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya biasa aja. Ini malah terlihat distribusi GR. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DGNS tapi terus menyempit ya. Nih ada pola descending triangle juga. Konfirmasinya 800. Kalau itu di break baru akan uptrend ya. Pernah breakout beberapa kali namun gagal ya. Sekali lagi lah, semoga Januari kalau dia memang benar-benar break dengan volume harusnya bisa valid sekali lagi kalau dia break. Jadi seperti itu. Kalau yang mau coba beli ya tinggal cut loss kalau DGNS tutupannya di bawah 735, bisa di 725 atau 720. Cut loss saja berarti dia lanjut downtrend. Kalau memang dia mau uptrend harusnya nggak tuh jebol support, dan targetnya kemana 800 untuk DGNS. Seperti itu untuk DGNS. Langsung saja ke saham terakhir ada INAF yang hari ini ditutup terkoreksi 2,17% ke harga 2250. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya terlihat INAF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAF nggak menarik tapi dia di daerah support ya. Supportnya 2250 yang terbentuk dari 20 Agustus 2021. Jadi ya ini di area support, cuman kan bid offernya tipis, nggak menarik walaupun potensi reboundnya cukup tinggi kalau bisa sampai 2400 sampai 2500. Risk rewardnya juga menarik nih. TP-nya minim 2400 ke sampai 2500 dan cut loss-nya cuman 4%. Nah, kalaupun mau coba beli yang penting sabar ya boleh, cuman nih kan dia melengkung ke bawah nih EMA 20-nya ya, kuncinya besok atau lusa harus lewat dulu 2300. Dia tutup di atas EMA 20-nya nih, biar EMA 20-nya nanti berbelok arah seperti ini. Nah ya, dan bagusnya memang breakout 2500
minggu ini atau minggu depan, dan targetnya bisa 2.800 ya. Kalau mau beli ya bisa, risk rewardnya menarik, cuman bid offernya tipis tadi kan ya. Atur aja bagaimana strategi masing-masing. Jadi seperti itu untuk inap. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan yang mau coba belajar scalping biar nanti di saat IHSG koreksi, di saat IHSG nggak bagus bisa tetap cari profit ya, bisa ikut di kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan di tanggal 9 dan 10 Januari minggu ini. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, bagaimana tahu di mana titik entry saat beli saham untuk scalping. Bisa juga nanti diajarin bandarmologi end of day dan juga arah hunter dan ARB hunter. Kalau tertarik, DM atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.